semacam survei gitu ya, baik sekolah untuk memahami betul kebutuhan yang ada. Saya kira demikian dulu, sekedar promosi. Akan diadakan Indonesia Focus Conference tahun ini secara virtual. Buat Bapak yang berkeinginan untuk menyampaikan paper, kami silahkan untuk berkunjung ke conference.indonesiafocus.net. Oke, demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ahmadian, sangat menarik sekali presentasinya. Pak Beben, sudah aktif Pak Beben? Sudah. Oh, siap. Jam berapa waktu Australia Pak Beben? Ini jam 5.30 sore. Bapak Ibu, kita apresiasi sekali nih untuk rekan-rekan diaspora karena dini hari dan subuh beliau masih mau Sorry. Peserta ya. Ayo Pak Beben, monggo silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Selamat ulang tahun buat Asosiasi Dosen Indonesia dan terima kasih atas undangannya. Saya mewakili teman-teman saya di Australia di sini untuk berbagi tentang pengalaman mengajar selama masa COVID-19 ini. Saya share screen-nya ya, boleh ya Bu ya? Oke. Saya hanya melanjutkan apa yang telah tadi disampaikan oleh Mas Aziz dan juga Mas Rahmadian. Saya sekarang di University of South Australia di Adelaide. Sore jam 5.30 di Australian Center for Precision Health. Saya akan berbagi tentang suka duka mengajar selama COVID-19 pandemik ini dan mungkin juga ada beberapa insight yang mungkin bisa berguna bagi rekan-rekan dan teman-teman di Indonesia ataupun dimanapun berada. Pertama perkenalan dulu, saya di salah satu grup leader dan juga tim leader di Australian Center for Precision Health. So, center ini terdiri dari 3 core penelitian, terutama pertama adalah population health, bagaimana kita menganalisa data-data kesehatan, data-data penyakit dari sudut epidemiologi, kemudian juga biostatistik dan big data, kemudian genomik, bagaimana kita mengidentifikasi gen-gen yang punya penyakit, interaksinya dengan lingkungan, bagaimana menggunakan gen-gen yang sudah diteliti tersebut untuk menemukan obat maupun untuk prediksi. Kemudian kita juga ada satu grup yang memang mentranslasikan apa yang telah ditemukan ke policy ataupun juga ke rumah sakit ataupun juga ke pasar. Jadi cukup komplit dari population health, genetik, genomik, dan juga translasi. Jadi tujuan utama dari center ini kita ingin bahwa apa yang kita lakukan itu mempunyai benefit atau manfaat terhadap masyarakat, populasi, dengan memberikan informasi-informasi yang akurat berdasarkan hasil penelitian. Kemudian juga kita berharap bahwa pencegahan penyakit bisa dilakukan dengan precision, dengan precise. Kita juga mencoba mentranslasikan apa data-data yang kita punyai itu dalam bidang health, menggunakan statistical method dan juga big data. Dan tentunya kita mengharapkan juga dalam event ini bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan, Bapak Ibu semua yang ada di Indonesia. Itu perkenalannya, iklan. Jadi saya akan berbicara mengenai mungkin 3 aspek ini ya, secara singkat saja. Bagaimana situasi COVID-19 di Australia sekarang, kemudian apa impact dari COVID-19 ini terhadap proses belajar mengajar di universitas, terutama yang saya alami, dan juga beberapa rekomendasi yang mungkin bisa berguna. Jadi Australia ini termasuk salah satu dari beberapa atau sedikit negara yang sangat beruntung ya.
Jadi mereka adalah negara yang berhasil melandaikan kurvanya. Kemarin kita dapat berita dari New Zealand. New Zealand misalnya sudah berhasil mengeliminasi lah, bahwa tidak ada lagi kasus di negara tersebut selama beberapa minggu ke belakang, sehingga mereka bisa melakukan aktivitas yang cukup bebas ya masyarakatnya. Australia sendiri belum sampai tahap itu, tapi beberapa state sudah hampir mendekati New Zealand, termasuk South Australia yang nanti akan saya perlihatkan. Jadi Australia secara total ada 7.000 kasus positif, kemudian ada unfortunately ada orang yang meninggal sampai 102 orang secara total. Kita bisa melihat bahwa kurvanya itu melandai udah dari akhir April ya, tapi tailnya masih panjang. Jadi masih aja ada terus kasus-kasus baru yang bermunculan. Ada pernah kasus cuma 1 misalnya, tapi sekarang sampai kemarin kalau nggak salah itu sampai 5 kasus ya, kasus baru. Jadi dari 7.000 kasus, 6.700 atau hampir semuanya itu recovered, sembuh ya. Saat ini hanya ada 19 yang di rumah sakit dan 3 di ICU. Padahal ICU yang tersedia sekitar 2.370. Tes yang sudah dilakukan sekitar 1,6 juta individual sudah dites. Ini hampir mungkin dari total 27 populasi Australia, berarti sekitar lebih dari 5% dari orang Australia sudah dilakukan tes ini. Dan positif rate, jadi dari berapa orang yang positif dari yang dites itu sekitar 0,4%. Indonesia mungkin sekitar 7% kalau nggak salah. Terus juga sama dengan negara-negara lain juga bahwa memang yang meninggal itu banyak di atas usia 60. Kenapa Australia cukup sukses seperti ini? Emang ada beberapa faktor ya dari yang saya amati. Pertama, begitu human-to-human transmission dilaporkan, misalnya WHO, langsung kabinet meeting dan juga Chief Medical Officer melakukan pertemuan nasional. Itu bulan Januari ya, tanggal 20 Januari, itu melakukan langsung mengaktifkan pandemic preparation yang memang sudah in place. Jadi mereka mempunyai suatu semacam task force. Jadi kalau misalnya ada human to human transmission dari penyakit menular, bisa diaktifasi, itu namanya pandemic preparation. Jadi itu sudah diaktifasi bulan Januari akhir, kemudian bulan Februari border ditutup misalnya dari Cina, kemudian border ditutup dari Italia, dari Iran, kemudian akhirnya pada bulan Maret itu juga semua border ditutup. Jadi sampai saat ini border masih tertutup. Walaupun kasusnya udah seperti ini, bordernya masih tertutup. Sekarang misalnya apa yang terjadi di South Australia, ini adalah state atau provinsi, salah satu provinsi di Australia di mana saya tinggal. Jadi udah hampir 1 bulan ini rata-rata kasusnya itu 0 ya, dari mulai pertengahan April ya, akhir April, pertengahan itu 0 kasus. Walaupun sudah 0 kasus, baru restriksinya itu dilonggarkan setelah 2 minggu 0 kasus terus-terusan. Jadi ini step 1 ya, dilonggarkan. Nanti saya akan bicarakan apa step 1. Dan setelah terus 0, misalnya ada 1, tapi ini juga sudah diketahui bahwa ini ini merupakan orang yang datang dari state line, dari Victoria. Jadi tiap border sekarang di Australia itu ditutup ya. Jadi walaupun masih dalam satu negara Australia, tapi bordernya masih ditutup. Jadi kita kalau tanpa izin atau yang ketat, misalnya kita tidak bisa pergi ke Melbourne saat ini, misalnya, karena masih ditutup. Sekarang kita menuju step 2, itu mulai minggu ini ya. Apa itu stepnya? Jadi misalnya saya tunjukkan dulu bahwa di South Australia ini 115.000 tes, padahal populasinya cuma 1,2 juta orang, kemudian 440, dan sekarang nggak ada kasus yang aktif. Jadi nggak ada orang di hospital, nggak ada yang dirawat di ICU juga, dan yang meninggal sekitar 4 orang, dan sisanya sembuh.
Itu yang terjadi di Australia dan South Australia. Nah, apa step-step? Jadi misalnya pada sebelum stage 2, sekarang kita berada di stage 2 ini, sebelumnya itu maksimum kumpul 10 orang, misalnya dalam satu orang hanya boleh 4 square meter atau 2 kali 2 ya, dan jarak 1,5 meter misalnya. Terus ada beberapa gathering yang dibatasi, kemudian tapi sekolah hampir bisa dipastikan selalu terbuka ya sekolah, karena mereka melihat bahwa tidak banyak dari evidence yang ada di Australia, semua harus evidence-nya itu lokal bahwa memang tidak banyak transmisi antara mahasiswa, bukan mahasiswa ya, sekolah, anak-anak di sekolah. Dan itu mereka bisa melakukan itu karena memang pusat-pusat penularan di awal sudah ditutup dan diidentifikasi. Jadi mereka confident untuk membuka sekolah. Step 2 ini mulai agak dibuka ya, mulai minggu ini. Sinema, teater mulai dibuka, galeri museum dibuka, tapi maksimum kumpul satu ruangan masih maksimum 20 orang. Tapi misalnya pemakaman bisa 50 ya, gym dan indoor juga dibuka, tapi tetap masih social distancing walaupun jumlah kasus hampir bisa dikatakan 0 dalam 4 minggu terakhir. Itu yang terjadi di South Australia. Kemudian bagaimana sebenarnya universitas merespon terhadap situasi COVID-19 ini. Jadi apapun atau siapapun di Australia ini memang mengikuti pemerintah dalam konteks kebijakannya, jadi termasuk universitas. Jadi universitas tiap hari juga melakukan atau tiap minggu melakukan update untuk menyesuaikan terhadap kebijakan yang terjadi yang diberikan oleh pemerintah. Misalnya kalau pemerintah memperbolehkan ini, maka universitas melakukan penyesuaian-penyesuaian. Jadi sampai saat ini kita pasti pada step ini perkuliahan dan tutorial hampir sebagian besar atau semuanya bisa dikatakan itu online ya. Ada beberapa workshop misalnya praktikal yang bisa dilakukan on campus karena memang perlu misalnya ya. Tapi itu harus seizin oleh dekan dan director of research, tapi dengan melakukan social distancing sesuai dengan guideline atau peraturan pemerintah di mana misalnya satu ruang tidak boleh lebih dari 10 orang, kemudian juga jarak dan sebagainya. Semuanya bisa dibaca ini ya, kalau tertarik mengenai apa sih stage 1. Kemudian stage 2 ini mulai dari minggu depan ya. Minggu depan sesuai dengan, jadi memang menyesuaikan dengan apa yang diberikan atau aturan yang diberikan oleh pemerintah. Jadi lecture masih delivered online, jadi kita masih online teaching. Seminar tutorial ada bisa dilakukan di kampus, tapi tetap masih social distancing. Jadi memang kapasitasnya jadi terbatas. Kalau misalnya tadinya satu ruangan bisa ada satu ruangan besar misalnya 300 orang, karena dengan jarak yang harus tiap satu orang hanya bisa menempati 4 meter square atau itu mungkin jadi sekarang cuma 50 orang bisa satu ruangan besar yang tadinya 300 begitu. Jadi memang challenge untuk mengaturnya ya, karena misalnya tadinya hanya bisa dilakukan satu kuliah satu kali, sekarang karena dari 300 orang dibagi jadi beberapa grup 50 orang, jadinya harus 6 kali. Jadi memang challenging logistically. Ini yang sekarang memang kita juga masih belum ada kejelasan ya bagaimana kita melakukan itu, jadi masih meraba-raba. Tapi dengan beriring waktu kita berharap nanti pada tanggal 27 Juli misalnya udah mulai restriksinya dikurangi, tapi kita tetap untuk kuliah-kuliah yang memang bisa dilakukan online, kita mungkin merencanakannya sampai akhir tahun masih online ya. Gitu. Jadi memang transisi ya, semua menyesuaikan dari peraturan atau guideline pemerintah. Nah, selain daripada secara praktik apa yang kita lakukan di universitas, juga universitas merecognize bahwa staff ataupun student pasti banyak yang terkena dampak dari COVID-19 ini. Walaupun Australia
cukup sukses dalam melakukan public health measure-nya, tapi dalam konteks misalnya pekerjaan yang hilang, pengangguran dan sebagainya itu cukup besar sekali. Sehingga misalnya universitas menyediakan student hardship fund, jadi ini funding untuk mahasiswa-mahasiswa yang terkena dampak ini. Kemudian juga untuk mahasiswa internasional yang kena juga diberikan, dan ada recovery roadmap. Jadi University of South Australia misalnya eksekutif mulai dari vice chancellor dan juga petinggi-petingginya mereka cut payment, jadi misalnya menurunkan gaji mereka, tapi hanya orang-orang yang memang top manajemennya ya yang di cut gajinya. Kalau karyawan-karyawan lain masih alhamdulillah masih belum di cut ya. Dan kita tahu bahwa hampir semua universitas di Australia ini terkena dampak yang sangat besar sekali terhadap COVID-19 karena memang Australia terkenal sebagai pusat mahasiswa internasional ya, sehingga sebagian besar income universitas itu dari mahasiswa internasional, sehingga dengan tertutupnya mahasiswa-mahasiswa internasional yang datang selama mungkin 1 tahun ke depan itu sangat terasa sekali terhadap budget ya. Tapi University Australia mungkin termasuk salah satu yang cukup sedikit beruntung karena ketergantungan terhadap mahasiswa internasionalnya lebih sedikit berbanding dengan beberapa universitas lain. Nah, ini juga misalnya menyesuaikan social distancing protokol sesuai misalnya dari pemerintah, misalnya aturannya seperti ini, universitas juga membentuk aturannya sendiri sesuai dengan kondisi di kampus misalnya. Jadi lebih diterjemahkan ke situasi real di kampus apa yang terjadi. Ini bisa dibaca misalnya tetap 1,5 meter itu ya, dan satu orang sekitar 4 meter square itu. Nah, yang saya sangat berterima kasih sekali di sini itu adalah bahwa memang walaupun transisi yang dilakukan oleh staf untuk dari misalnya face to face ke online itu sangat berat ya. Terutama saya sendiri sebenarnya dalam 2-3 tahun terakhir ini semua perkuliahan saya itu sebenarnya online ya di universitas. Jadi saya sebenarnya cuma salah satu yang beruntung karena memang saya sudah terbiasa online. Tapi bagi staf-staf lain yang memang masih face to face dan harus jadi online pada masa COVID-19 ini, universitas memberikan support. Jadi supportnya itu ada namanya Teaching Innovation Unit. Jadi mereka memberikan support ke staf bagaimana mendesain course, kemudian setup websitenya, videonya, segala macam untuk masa transisi ini. Malah walaupun sebelum juga mereka udah support ya dengan berbagai materi edukasi maupun one-to-one, misalnya bagaimana merekam video, bagaimana men-set up assignment dan sebagainya. Jadi memang ada divisinya khusus, Teaching Innovation Unit, yang memang tugasnya membantu tenaga pengajar untuk menyiapkan materi perkuliahan. Jadi kita memang bekerja sebagai tim. Jadi si staf pengajar tidak dibiarkan bekerja sendiri. Jadi universitas memberikan support yang sangat besar terhadap tenaga pengajar untuk memberikan pengajaran yang bagus ya. Malah karena COVID ini ada enhanced support ya. Misalnya karena memang banyak sekali orang yang memerlukan perpindahan dari face-to-face teaching ke online teaching, maka mereka supportnya juga jadi lebih besar sekali. Banyak sekali support yang diberikan. Nah, ini salah satu contoh, memang tadi seperti Mas Ramadian udah bilang bahwa memang teaching itu kan bukan hanya lecturing aja ya, jadi memang komplit ya. Kayak misalnya saya ini set up salah satu mata kuliah yang saya asuh, Introduction to Public Health. Jadi saya set up misalnya weekly, ini set up-nya, jadi bagaimana getting started, jadi bagaimana mereka familiar dengan online environment, bagaimana mengakses, kemudian bagaimana berinteraksi antara staff dengan student, atau bagaimana berinteraksi antar sesama student, kita bikin platformnya.
kemudian assessment-nya apa aja, kemudian guideline apa yang mereka harus pelajari tiap minggu ya. Jadi memang diberikan panduan sehingga mereka bisa melakukan belajar sendiri. Kemudian juga ada tambahan resources, recording dan sebagainya. Kita set up forum sehingga mereka bisa berdiskusi dengan sesama mahasiswa, dengan kita bisa pantau, kemudian juga ada weekly virtual class, ada kalender dan lain-lain. Jadi ini emang setup-nya emang sudah online sebelum ada pandemi ini, sehingga saya tidak melakukan transisi yang cukup berat untuk ini. Ini misalnya salah satu contoh, misalnya minggu pertama ya saya merekam video introduction sekitar 2 menit, 3 menit, apa yang akan dikaji selama minggu ini. Ini videonya cuma 2-3 menit saja. Kemudian saya memberikan dibagi ya, ada introduction, apa yang akan dibahas minggu ini, things to do. Nah ini yang saya kira sangat penting sekali. Jadi memberikan guideline ke student, apa sih sebenarnya yang harus dilakukan pada minggu ini. Misalnya baca ini, kemudian lihat video ini, aktivitasnya ini, kamu harus submit ini dan sebagainya. Kemudian material, misalnya apa, public health, achievement, dan ini adalah topik-topiknya. Kita berikan juga reference, conclusion. Jadi kalau kita klik ini itu semua resources yang diperlukan mereka untuk itu. Dan juga kita tidak hanya sekedar memberikan kuliah, jadi kita juga memberikan aktivitas-aktivitas sehingga mereka bisa melakukan learning activity sendiri. Jadi misalnya learning activity 1, learning activity 2 itu jadi semacam interaktif. Jadi ini adalah interaktif cara belajar sehingga jawaban, jadi kalau misalnya kita klik, kemudian ada jawabannya keluar, kemudian juga ada semacam interaktif learning, semacam game lah ya, bisa mereka lakukan. Dan ini hanya bisa terjadi kalau ada kerjasama antara dosen yang memang tahu mengenai material atau isi dari konten daripada apa yang diajarkan, dengan tim IT-nya, tim teaching dan innovation unit. Jadi kita kerja satu tim itu bisa banyak orang ya, ada memang academic developer yang mengembangkan akademiknya, kemudian teacher-nya, maksudnya lecturer-nya, kemudian juga ada library support yang menyediakan resources-nya, ada ahli IT-nya, kemudian jadi memang untuk menghasilkan ini bukan hanya kerja dosen saja, tapi kerja satu tim yang terdiri dari dosen, kemudian ahli IT, kemudian academic developer, kemudian librarian, mungkin ada sekitar 5 komponen. Jadi memang bisa dihasilkan sehingga, dan juga ada quality assurance. Jadi dicek dulu sebelum diberikan ke student. Jadi memang supaya si studentnya memang bisa interaktif ya. Dan banyak sekali sebenarnya resources, ini saya lihat di Australia ini ada namanya resources dari Tertiary Education Quality and Standard Agency untuk online learning good practice, dan ini banyak sekali sekarang diberikan, bisa lihat di sini selama masa pandemi ini. Ada online learning, good practice, dan sebagainya, back practice to establish online learning. Jadi bukan hanya sekedar merekam video lecture, kemudian berikan Zoom, tapi memang banyak sekali komponen dalam online learning ini. Nah, dari pengalaman tadi, dari pengalaman Australia dan juga tempat saya mengajar, beberapa rekomendasi yang saya bisa berikan. Pertama adalah bahwa the health and safety of all staff and students should be number one priority. Jadi dalam melakukan apapun, misalnya teaching and learning, kebijakan, bahwa kesehatan dan keamanan dari staff maupun student adalah nomor 1, prioritas nomor 1. Kemudian teaching activities itu bisa diakomodasi ya, yang fleksibel untuk mengakomodasi atau supaya tujuan menjaga kesehatan dan keselamatan itu bisa tercapai. Jadi mengajar dan belajar itu bisa dibikin fleksibel supaya keselamatan dan kesehatan terjaga. Nah, untuk supaya itu tercapai, itu universitas ataupun mungkin pemerintah
harus memberikan technical and administrative support kepada academic staff, kepada dosen, supaya mereka bisa menyediakan proses pengajaran kepada student yang terbaik, walaupun dengan keterbatasan. Jadi memang walaupun si dosennya memang terbatas dari segi waktu, dari segi skill, tapi universitas harus menyediakan support, ya, support dalam bentuk waktu, resources, maupun juga bentuk orang yang bisa memberikan technical maupun administrative support. Terus juga hal keempat adalah bahwa keragaman student, karena kita tahu bahwa mereka mempunyai akses internet yang berbeda, kemudian apakah rumah atau tempat kerjanya, tempat belajarnya sesuai, dan juga kondisi kesehatan dan keamanan, kesehatan dan kesejahteraan mereka juga harus menjadi pertimbangan dalam mendesain teaching and learning activities. Dan yang terakhir mungkin juga academic calendar, graduation ceremony, and exam juga harus atau bisa disesuaikan supaya nomor satu ini, bahwa health and safety itu bisa terjaga, ya. Terakhir, jadi itu yang bisa saya berikan tentang Australia, Australian New Normal. Tapi apa yang terjadi di Australia ini might not yet apply atau might not be applicable in Indonesia. Belum bisa sepenuhnya bisa diterapkan ke Indonesia karena memang kurva Indonesia ini masih menanjak, ya. Jadi jumlah kasusnya itu masih terus naik, belum ada tanda-tanda melandai. Mungkin di beberapa daerah ada melandai, tapi di daerah lain masih naik, sehingga new normal misalnya seperti contoh di Australia ini belum tentu bisa diaplikasikan. Itu yang sangat penting sekali. Jadi kalau new normal itu sesuai dengan kondisi kesehatan, public health, epidemiologi yang sifatnya lokal, ya. Tidak bisa misalnya orang lain sudah melakukan new normal seperti Australia, kemudian negara lain, kalau kondisi kita masih belum menunjang untuk melakukan itu. Jadi memang harus sesuai dengan kondisi lokal, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan mungkin saya nanti tidak bisa berlama-lama. Mohon maaf, mungkin tidak bisa berlama-lama. Tapi ini saya sebelum itu, ya, sebelum berakhir saya iklan dulu bahwa di Australia ini pesan